Halo semuanya, balik lagi di Podcast Let's Talk About Cry. Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang keren, sukanya viral, suaranya kenceng, dan nggak tahu ya, bisa dibilang aktivis juga nggak aktif-aktif banget. Ya, dengan senang hati kita perkenalkan tamu kita pada hari ini, Mbak Inaya, putri dari Bapak ibunya. Ya. Presiden keempat. Oke, Dari Kayangan. dari Kayangan. Wow, pakai selendang. dong kalau gitu ya. Oke, ini semua orang juga tahu ya kalau Mbak Inaya itu kelihatan yang paling oke di antara seluruh Bahasanya. Kata-kata Katanya kelihatan banget. yang paling nyentrik gitu ya bahasanya ya. Aduh, saya perbendaharaan bahasanya agak berkurang nih. Jadi paling nyentrik di antara seluruh anak-anak dari Gus Dur. Memang seperti itu di settingnya, di desainnya mau jadi mau buat sebuah personal branding yang seperti itu. Tadinya tuh rencananya didesain secara ergonomis ya. Jadi Ternyata kalau gitu kita sulit. itu bisa Iya. ya. Ternyata nggak kangkut. Karena berat gitu. Enggak lah, emang dari lahir begitu. Dari lahirnya udah begitu. Iya. Apa rasanya jadi anak presiden? Aduh, ini pesannya. Pertanyaan pasti yang sering banget iya. ditanya. Soalnya kan kita kalau ngelihat ya presiden lain yang keempat, kayaknya yang lain itu kayak semuanya terstruktur, Iya. tersusun, rapi. Enggak semua sih, ada juga Bagusnya yang enggak. kita mau ketemu juga sulit gitu. Kayaknya kalau di yang keempat ini ini keempat presiden keempat kan? Anak keempat dari presiden keempat. Iya, anak ketiga dari presiden keempat. Anak keempat dari presiden keempat. Oh, anak keempat dari presiden keempat. Emang anak keempat ya? Iya. Ya, maaf. Ya Anita. ampun, Mbak Anita. Oh, Ya iya, enggak. maaf. Ya maksudnya kayaknya anak-anak dari presiden keempat ini cenderung kayak lebih berbaur. Emang didesain seperti itu oleh ajaran Didesain didikan seperti atau itu. gimana gitu? Efek Didikan atau seperti apa? Memang Pak Gus Dur ngajarinnya seperti apa sih? Pak Gus Dur ngajarinnya seperti apa ya? Dia nggak ngajarin seperti, maksudnya gini, dia menjalankannya seperti apa? Dia menjalankannya seperti itu. Jadi kita ya Melihat. taunya gitu jadinya. Oke. Terus yang dia temennya di mana-mana dan siapa aja dari berbagai macam kelompok. Makanya hari ini saya ada di sini. Meskipun Gak kepanasan kan? ya makanya saya baru sadar, oh gini ya saya jadi minoritas. Tapi sekarang Mbak Inaya jadi minoritas. Iya makanya. Body besar ini Oh iya. makan tempat gitu. Tapi apa sih rasanya jadi putri presiden? Pasti kan mengalami protokoler. Iya. Pasti ada sesuatu yang berubah dong. Iya ya, berubah banget. Itu adalah momen yang akan bikin hidup nggak sama. Pasti, itu udah pasti gitu. Hanya di masa itu saja. Enggak. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh ya. Tentu dengan ini ya, dengan perubahan yang berbeda ya. Maksudnya kayak sekarang misalnya kayak aku tentu sudah tidak mudah lagi untuk mengubah konstitusi gitu ya. Kalau sekarang jelas Emang gitu. anak presiden bisa ngerubah konstitusi? Nggak tahu, ada yang begitu kayaknya. Mancing ya. Jadi aku nggak punya kekuatan itu gitu. Tapi bukan berarti makanya kenapa aku selalu ngomongin soal privilege. Karena kalau aku mau ngomongin yang lain, itu nggak fair. Oke. Itu nggak fair buat yang lain. Gitu. Misalnya aku mau ngomongin gimana cara misalnya cara sukses di usia muda atau apa gitu kayak. Karena nggak dari nol ya. Betul.
betul, dan nggak boleh bohong ya, maksudku. Ya, saya harus agak gini, meskipun kerja keras itu tentu tetap dibutuhkan, tetap dibutuhkan. tapi bohong kalau misalnya bilang Startnya dari titik yang berbeda. tentu startnya dari titik yang berbeda, terus kemudian ada banyak hal-hal yang berbeda buat kami yang mungkin orang nggak relate juga gitu. Oke. Jadi nggak fair kalau misalnya saya bilang kalian harus kerja keras ya gitu, ya sih itu enak gitu. Iya. Nggak fair ya. gitu. Tapi rasanya tetap berbeda ya, jadi putri seorang presiden. Ya beda dong. Dibandingin banget. kita yang rakyat. Beda itu not beda. necessarily selalu enak loh ya. Oh, iya. Maka saya Apa bilang nggak beda. enaknya? Apa nggak enak? Nggak enaknya, Ya, nggak enaknya. nggak enaknya itu kalian punya privilege untuk melakukan hal-hal yang sebodoh amat gitu. Oh. Misalnya, Ah. aku tidak punya gitu. Karena semua mata tertuju pada Ya, jadi kayak orang tuh punya harapan tertentu, orang punya bayangan tertentu. Saya sampai di titik dimana kalian bisa bilang saya okem tadi gitu ya. Guys, kalau nggak tahu okem apa, pakai translator ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Dan itu challenge-nya gede banget. Harus berani mendobrak ya tadi bukan hanya kebiasaan tapi kayak harapan-harapan atau stigma-stigma yang dilekatkan sama publik misalnya. Gitu. Jadi menurut saya emang ngomong aku pengen jadi kayak yang aku pengen itu sebenarnya sesulit itu. Oh, sampai sesulit itu ya? Iya. Soalnya mungkin karena efek ini kali ya, kita di masyarakat Indonesia pada umumnya itu sudah meletakkan sebuah titik-titik citra atau image kepada sebagian jabatan. Bener gak sih? Contoh nih ya, misalnya kita naik jabatan, jadi dari yang staff jadi manajer gitu misalnya. Pasti kan orang bilang, masa manajer kelakuannya gitu. Masa pendeta melanggar aturan gitu. Masa pendeta kayak gini? Atau masa putri seorang presiden kayak gini gitu. Pasti ada kayak gitu. Masa seorang muslimah mainnya sama pendeta? Iya juga sih ya. Putri seorang muslim, seorang muslimah dari putri kiai Iya. pendeta di gereja. Iya. Gila. Iya, gila kali ya. Allah. Tapi kan gak ada yang salah ya seharusnya ya. Apa yang menjadi itu menjadi salah? Padahal ya maksudnya saya kalau kita kembali ke tahun dulu-dulu kayaknya kita tidak merasa dibeda-bedakan. Kenapa semakin kesini kita semakin terkotak-kotak? Menurut Mbak Inaya gitu. Konstruksi sosial. Apa yang membentuknya? Ini serius banget tadi katanya maksudnya, santai aja. Saya jadi Main-main. Saya tadi udah mau makan roti yang disediain, ternyata nanti kita makan. perbincangan itu. Enggak, maksudnya saya cuma berpikir gini. Maksudnya transisi itu tuh pada saat kapan ya kita mulai mengalami ngerasaannya ya? Iya, merasa terkotak-kotaknya itu mulai kapan sih? Rasanya waktu kita SD Enggak ya? enggak. Saya SD, kita beda angkatan soalnya. Jadi beda angkatan. Maksudnya waktu pas SD di tahun 90-an pertengahan ke 2000 gitu. Sama kali. Sama ya. Ya itu rasanya kita nggak ngerasain perbedaan. Even itu ada di sekolah negeri. Ya, Tapi semakin kesini Makin berasa. makin terasa. Bahkan sekolah negeri pun rasanya seperti ini betul. nggak boleh disebutkan, nanti takutnya dianggap memojokkan gitu. Iya. Paham tapi kan? Ya. Ya memang ada kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dilakukan gitu sama ya mungkin kelompok-kelompok. Ya, maksudnya gini ya, itu dinamika yang kita punya hari ini. Suka ngacu pada itu nggak cuma di Indonesia. Oke. Itu terjadi dan ya di hari ini di negara-negara manapun kita ngalamin hal kayak Ngalamin gitu. hal yang sama ya sebenarnya. Iya, misalnya kayak di Amerika gitu. Itu perdebatan yang sengit sekarang gitu ya antara kelompok yang dicap liberal dengan yang konservatif gitu misalnya. Oh iya betul. Sampai seorang Zohran Mamdani gitu misalnya kemarin. Makanya waktu Zohran Mamdani menang itu lucu sih. Itu kayak semua orang nggak semua orang ya, maksudnya kayak saya, teman-teman saya tuh banyak banget ya kayak ini bukan karena dia muslim ya. Iya, tapi kan beritanya di Karena Indonesia dia yang diangkat itu berbeda. ya. Ya meskipun itu lucu Iya, karena jadi lucu gitu. karena lucu. Zohran itu Syiah gitu dan itu kelompok Islam umum itu ya yang
membenci yang di sini malah Cia di sini terus memuji-muji dengan Mamdani Entelu dia pro LGBTQ Dan itu istrinya nggak pakai jilbab. Berbaliknya ya karena itu dia melakukan parade bersama menggunakan bendera LGBTQ itu ya, bener ya? Katanya ya ada fotonya. Ya kampanye seperti itu. Makanya waktu pas dia menang kan, wah akhirnya bisa mendobrak Amerika gitu. Iya, itu kan ya maksudnya gini. Jadi itu terjadi di mana-mana sebenarnya. Memang secara umum ya. Iya, misalnya kayak gerakan transnasional dan segala macam. Tapi itu panjang lah. Kita nggak ngomongin itu kan hari itu kan. Silakan di ini ya nanti di aja ya teman-teman. Sendiri ya, Walaupun teman-teman. ya kalian pasti males lah ya. Ya tanya aja main masing-masing ya guys. Sudah dilatih gitu ya. Yang punya nama kesayangan masing-masing. Oh, Ya, tahun banget gue punya. Oke, ngomong-ngomong ya sebenarnya saya mau nyampaikan selamat dulu nih. Ternyata kemarin banget ini kita syuting sehari setelah Hari Pahlawan ya teman-teman. Dan kemarin Pak Gus Dur baru saja menerima gelar pahlawan nasional. Berarti secara tidak langsung sini sudah melengkapi gelar pahlawan nasional di keluarga Wahid semuanya ya. Enggak Wahid semua ya. Iya. Wahid semua ya, benar ya, Wahid semua ya. Maaf. Berarti kan kakeknya Hashim Masaid. Terus Wahid Hashim. Abdul Rahman Wahid. Apakah Mbak Inayah akan menerima gelar selanjutnya? Oh, aku nggak takut. Kalau aku sih ini ya proyeksinya, aku nggak usah mikirin gelarnya dulu. Oke, apa tuh yang? Tapi yang penting aku jadi wapres dulu, aku jadi presiden. Terus mau terserah caranya gimana ya, mau terserah caranya nyakitin orang juga nggak apa-apa, mengangkangi UU juga nggak apa-apa, dan segala macam. Karena selalu punya kesempatan sejahat apapun di negara ini. Jadi presiden itu selalu punya kesempatan untuk jadi pahlawan. Oh, ini menarik sih karena memang terjadi dualisme ya pada saat proses pemilihan. Saya nggak ngerti sih itu proses pemilihan. Seleksi. Oh ya, Audisi. Pemilihan pemberian gelar pahlawan nasional itu matriksnya itu seperti apa? Pasti kan harusnya ada syarat-syarat tertentu ya. Bahkan saya kemarin baca beberapa artikel itu bukan membandingkan. Jadi kayak posisi pemberian pahlawan nasional tahun ini tuh menyandingkan pembunuh dan yang dibunuh dalam satu frame yang sama sebagai pahlawan nasional. Iya, bahkan makanya ada. Nanti diedit ya teman-teman. Enggak lah, Pak. Itu kan lagi ngomongin meme ya, tulisannya gitu. Iya. Seperti itu. Ya, sama seperti ada satu video yang keluar. Jadi ada video itu atasnya, jadi itu 2 frame gitu. Atasnya itu adalah video penganugerahan gelar pahlawan kepada Gus Dur dan Haji Muhammad Soeharto gitu. Terus tulisannya bawahnya itu ada video lagi. Meanwhile Gus Dur bilang dulu ya dulu lah, nggak mungkin sekarang, saya tuh 3 kali berusaha dibunuh oleh Pak Harto. Gitu bunyi videonya. Oh. Itu ucapannya Gus. Itu video lama banget. Tapi itu video beneran ya? Video beneran, bukan AI. Betul, itu benar. Bukan AI. Saya kan hari gini rasanya sulit yang percaya dengan video, bahkan video aja udah. Nggak, karena itu memang terjadi. Maksudnya itu terjadi. Jadi kejadian Cipasung itu, Muktamar Cipasung, waktu Gus Dur jadi terpilih lagi di ketua umum PBNU itu penuh dengan kalau teman-teman kemarin mungkin sempat lihat kakak saya nomor 3 loh. Jadi anaknya tuh 4 anaknya gitu. Nomor 3 Mbak Anita itu kemarin sempat viral juga videonya tentang waktu dia menceritakan kejadian dulu gimana pas lagi momen-momen Cipasung itu kami keluarga itu suka menerima telepon. Kalau di Mbak Anita itu saya juga nerima gitu. Ya namanya kan dulu kan telepon landline ya, maksudnya yang ditaruh bukan nomor HP gitu. Jadi kayak kita nggak pernah tahu dia random dan siapa yang ngangkat kita nggak tahu gitu kan.
Jadi semuanya kayaknya pernah keluarga saya gitu, anggota keluarga saya. Jadi kalau yang wanita yang angkat itu orangnya bilang, bilangin tuh sama bapaknya jangan macem-macem. Kalau nggak kita kirim kepala bapaknya. Itu betul. Maksudnya kejadian itu ada. Kalau waktu saya yang angkat, saya ini agak bingung. Kalau pernah teman-teman dengar beberapa bulan yang lalu ada seorang jurnalis yang menerima potongan kepala babi, ya kan? Iya. Saya nggak tahu ada apa dengan babi, karena kalau waktu yang saya ngangkat itu saya waktu masih SD kan ya, itu dia ngomongnya gini, halo, kan saya ngangkat ya, halo gitu, ini kandang babi ya, gitu. Saya nggak tahu ada apa dengan babi gitu. Kenapa mereka kayak hobi banget selalu hubungannya sama babi? Ya? Saya nggak tahu. Nah, sekali dua kali itu kan menakutkan ya, tiba-tiba ada suara gede kencang ngebentak, ini kandang babi ya, gitu terus berkali-kali, sekali dua kali tiga kali, lama-lama saya mulai kesal, terus saya jawab gitu. Akhirnya waktu kalau sebelumnya saya nggak berani gitu, ini kandang babi ya, bilangin sama bapak lu gitu, jangan macam-macam gitu, kayak gitu, saya langsung tutup. Habis itu ketiga keempat saya udah mulai kesel nih. Jadi ketika dia nelpon, ini kandang babi ya? Saya langsung jawab, kenapa? Lu mau cari bapak lu? Mohon maaf, ternyata mulut saya udah oke banget. Sejak SD. Ternyata literally kejadiannya begitu. Jadi maksudnya ancaman itu memang kami nerima. Jadi bayangin kan sekarang tiba-tiba sebelahan gitu. Dan tadinya aku pikir karena kita ini tanggal 11 ya, waktu kita rekaman ini tanggal 11 syutingnya, aku pikir kita akan memulai dengan ini menundukkan kepala untuk meninggalnya Demokrasi. reformasi. Karena secara ofisial saya rasa itu menandakan ya udah apa yang diperjuangkan kayak titiknya balik ya justru ya. Iya. Kita bisa dibilang secara demokrasi justru mundur, benar nggak? Atau mundur atau emang nggak pernah kemana? Atau iya benar. Nah, juga kita nggak kemana-mana. Iya. Atau gimana Pak Wils? Dan yang menarik kan gini ya, bahwa penganugerahan gelar pahlawan itu kan akhirnya kan membuat kita menyadari bahwa yang memperjuangkan keadilan dengan yang membredel keadilan disandingkan. Dan itu bukan terjadi pada kan gini ya, di zaman itu yang saya ingat sekali bahwa bukan hanya PBNU yang kena bredel, tapi gereja pun kena. Kalau ingat HKBP sebagai organisasi agama Kristen pertama di Indonesia dan se-ASEAN bahkan, karena umatnya 4 juta lebih, itu juga dibredel waktu itu. Dengan HKBP itu kan gereja yang punya pucuk pimpinan tertinggi adalah Eporus namanya. Dulu itu zaman beliau menjadi presiden itu kan dibikin dualisme Eporusnya, dan akhirnya kan bentrok, dan kemudian itu menjadi satu hal yang juga sebetulnya melukai juga sebetulnya umat Kristen saat itu ya, khususnya memang jemaat-jemaat HKBP. Eporus yang jadi waktu itu Esaya Nababan itu adalah Eporus yang terpilih secara umat, tapi ada versinya pemerintah yang lain. Disebut namanya. Iya. Dan kemudian itu jadi dibentrokkan. Disebut namanya. Nah itu makanya agak miris sebetulnya kemarin betul ya, ketika kita melihat bahwa yang memperjuangkan keadilan dengan yang membredel keadilan disandingkan. Sebenarnya kriteria pemilihan itu seperti apa? Kan pasti populer. Iya, tapi betul loh. Tapi iya. Kan diakui kemarin bahwa ada survei. Kan dibilang ada survei yang mengatakan bahwa 80% menerima. Betul. Nah, itu kan jadi menurut saya jadi aneh ya. Pemilihannya seperti apa? Nah, nggak tahu. Maksudnya survei diturus satu-satu gitu. Zaman sekarang kan survei itu lebih meyakinkan mungkin daripada fakta. Tapi kan sekarang maksudnya gini loh, dengan fakta bahwa 58% gitu, ya masa kita masih nanya lagi, ini gimana sih ya memang mayoritas. Berarti secara tidak langsung pemilihan pahlawan nasional ini ada unsur politiknya. Oh iya, tapi ini sebenarnya bukan hanya saat ini ya, tapi sebelumnya juga ada. Sebelumnya juga seperti itu ya? Ada beberapa pahlawan yang memang banyak kelompok yang sebenarnya nggak menganggap mereka pahlawan. Saya nggak akan nyebutin pahlawannya, silakan dicari sendiri gitu ya.
Misalnya misalnya pahlawan dari mana, daerah A gitu, yang dianggap oleh daerah B, loh, mereka tuh ngabisin daerah B kok, gimana bisa dianggap pahlawan gitu. Nah, makanya ini sebenarnya penting gini nih. Saya mau ngasih tahu juga ya, bahwa ini nggak ada hubungannya dengan kepresidenan gitu. Ini orang banyak banget yang kemudian akhirnya perbandingannya tuh sama presiden yang lain gitu. Presiden yang lain dapat, yang ini dapat gitu. Jadi kesannya kalau presiden A pasti dapat. Ini bukan paketan, ini bukan kayak paket hemat. ya kan gini. Sekarang Anda sudah menjadi presiden, selamat, Anda berhak mendapatkan gitu kan. Kemarin saya juga baca katanya yang jadi presiden harus nunggu meninggal dulu, makanya ada tulis pahlawan. Jadi pahlawan tapi nunggu presidennya meninggal dulu gitu, makanya yang masih hidup tidak dihitung sebagai pahlawan dan yang baru meninggal itu sedang dikaji. Saya nggak paham nih, wah ini penentuannya seperti apa? Ini harusnya jadi membuka mata anak muda juga gitu. Betul. Memang menentukan seorang pahlawan itu seperti apa? Karena kan cerita ya ada pernyataan yang mengatakan bahkan sejarah aja ditulis tuh oleh pemenang gitu. Betul. Ada unsur politisnya. Betul. Padahal dan berarti kan penentuan pahlawan ini ya, unsurnya juga jadi terkesan politis kan. Ya. Nah, ini untuk teman-teman yang misalnya politisnya itu di mana gitu ya. Emang apa sih dampaknya kemudian kan itu sebenarnya ya. Kenapa itu jadi bermasalah gitu. Si Bapak Presiden A ini. Enggak Presiden A ya, Presiden S. Bapak Presiden S. Banyak sebenarnya Presiden S. Iya. Ini kenapa bermasalah gitu, dan maksudnya kenapa kalau dia dijadikan pahlawan itu jadi bermasalah, dampaknya apa sih sebenarnya gitu ya. Banyak, makanya saya tuh kan kemarin ditanyain kan, dong. Gimana pendapatnya kalau Bapak Presiden itu menjadi pahlawan. Ini belum pemberian gelar. Sebelum pemberian gelar. Tapi udah banyak banget. Udah banyak banget ditanyain media, tanyain orang. Jawaban saya mengutip seorang filsuf Indonesia yang luar biasa, yang kebijaksanaannya sampai saat ini masih kita jadikan pegangan ya. Yang dalam karyanya beliau mengatakan, sudah tahu luka di dalam dada Iya. Malah engkau siram dengan air garam. Kebijaksananya filsuf Maggie Z itu gitu ya. Itu persis gambaran hari ini gitu. Jadi kenapa jadi bermasalah si Bapak Presiden S itu menjadi pahlawan? Ini tuh sudahlah, masih banyak loh orang yang kena luka, yang punya luka dari apa yang diakibatkan oleh beliau. Ini lukanya masih ada, masih menganga. Jangankan dapat keadilan, terus tiba-tiba harus ngelihat dia menerima kenyataan dia jadi pahlawan. Itu apa bukan kayak naruh garam di luka gitu loh. Kan kejem banget gitu. Bisa bayangin nggak, dia itu diturunkan oleh banyak tokoh-tokoh gerakan mahasiswa, tokoh-tokoh reformasi. Dia diturunkan, dia dipermasalahkan, dia diminta pertanggungjawabannya. Terus kemudian sekarang dia jadi pahlawan. Kalau dia jadi pahlawan lah, orang-orang yang tadi meminta dia, menuntut dia, menurunkan dia, jadi apa? Penjahat. Salah satu yang menurunkan dia kan sekarang yang mengangkat. Gus Dur juga. Iya, salah satunya Pak Gus Dur, dan saat ini yang mengangkat dia menjadi pahlawan masuk dalam kriteria itu. Iya. Mendik. Iya, makanya. Dan ini tuh saya tahu ya, kalau teman-teman Gen Z nanti tolong dicari, searching gitu ya, iklan ini sabun pencuci deterjen ya, yang pokoknya kata kuncinya adalah dakdikdukder. Lihat iklannya. Siapa yang mirip itu gitu? Iya. Jadi pantesan dia sekarang suka cuci ya, karena dia dulu bintang iklan.
Deterjen. Deterjen. Sekarang jadi semuanya dicuci sama dia, baik nama, ya kan, Bahkan mau menulis segala. gitu. Jadi itu tuh maksudku gini loh. Ini lukanya orang-orang tuh masih banyak loh, teman-teman yang mungkin nggak tahu. Coba cek deh. Aku masih punya temen yang bapak ibunya jadi korban Tanjung Priok. Oh iya. Saya kenal orang yang ada di Kedung Ombo waktu rumah-rumah ini tenggelam semua misalnya. Atau ada banyak banget. Teman-teman bisa tanya Ibu Sumarsih. Setiap Kamis beliau berdiri di depan istana. Sejak saat itu pun dia nggak diwaro. Iya, Nggak jadi diladenin. maksudnya ini ada banyak banget. Teman-teman bisa nanya ke Mas Wahyu Susilo misalnya dari Migrant Care, kakaknya Wiji Tukul kemana sampai hari ini misalnya. Jadi maksudnya ini lukanya tuh orang-orangnya tuh bahkan masih ada, korbannya masih ada semua. Terus habis itu kayak mereka nggak dianggap sama sekali gitu. Tapi kan dia ini bapak pembangunan dan punya andil, punya andil. Kita nggak akan bilang bahwa beliau nggak punya, dan kita tetap berterima kasih atas apa yang beliau lakukan sebaik yang beliau berikan. Tapi ya sudah, kasih aja bintang apa kayak gitu, bintang 7 atau iya. Tapi rakyat dikasih bintang 7. Iya, tapi menariknya tadi ya yang Mbak Ine sampaikan, oke, bapak pembangunan lah, swasembada. Tapi ada satu ulasan yang menarik yang kemarin saya lihat juga dan saya bagikan juga ya. Dibilangnya gini, jangan melihat job description itu jadi sebuah jasa. Betul. Iya, memang job description-nya seorang presiden yang membangun. Betul. Yang memang mengusahakan supaya rakyatnya bisa makan. Betul. Itu bukan jasa. Itu adalah memang kerjanya dia, bagian dari pekerjaannya dia. Kalau memang nggak mau bikin kayak gitu ya nggak usah jadi presiden. Kecuali dia bukan presiden, tapi dia membangun jalan tol sepanjang apa, dia mengusahakan swasembada pangan, itu baru pahlawan. Karena dia tidak dengan jabatannya melakukan pekerjaannya. Betul. Dan nah, ini juga yang menarik teman-teman, buat teman-teman pemuda gereja juga. Ini mesti teman-teman pahami kenapa. Teman-teman, kita itu beriman pada Kristus yang hadir bersama dengan mereka yang lemah dan terpinggirkan. Bahwa ketika Kristus melawan orang-orang yang lalim, orang-orang pemimpin-pemimpin yang justru menindas, di situ Kristus berdiri. Nah, kalau kita sebagai orang beriman nggak berdiri di situ ya, kita beriman sama siapa? Nah, ini makanya kenapa Mbak Inaya diundang dan kemudian kita ngobrolin soal ini ya, karena itu teman-teman. Ini pengetahuan dan pemantik untuk kita sama-sama punya rasa yang sesuai dengan keimanan kita, dan jangan jadi orang ya udahlah nggak ada hubungannya sama gua, nggak ada efeknya sama saya. Itu mah loh, nggak seperti itu. Saya ya kebetulan juga ya, saya kebetulan adalah seorang etnis Tionghoa yang memang merasakan tante saya itu sampai dijemput ayah saya waktu kerusuhan 98 itu karena takut menjadi korban. Karena memang nyata, dan saya tinggal di lingkungan yang cukup pandal begitu ya, di Tanah Tinggi, di Senen. Dan kebetulan di lingkungan itu ya kami Kristen sendiri dan Cina sendiri. Tapi untungnya memang masyarakat saat itu ya melindungi kami karena tahu bahwa efeknya itu luar biasa. Bahkan ya kenapa 98 itu terjadi? Ya karena ulah Bapak S itu. dan kita nggak bisa menutup mata teman-teman bahwa ini sebuah hal yang menggerogoti nurani kita kalau sampai kita abai terhadap itu. Iya. Ini agak mengerikan ya sebenarnya di balik hal-hal yang kita lihatnya baik, padahal sebenarnya ada hal-hal yang sangat mengenaskan sebenarnya. Iya, makanya saya biasanya kalau ngomongin soal hal ini, saya selalu pakai analoginya itu adalah relationship. Karena mungkin teman-teman muda jadi jauh lebih nyambung. Relate konteksnya. Karena kalau tadi kayak misalnya kalau kita ngomongin iya dia Bapak S ini katanya kejam gitu. Mungkin teman-teman muda nggak ngerasain gitu. Karena jauh banget. Atau misalnya teman-teman ngerasa kayak apa sih?
nggak boleh ngapa-ngapain, ditekan atau apa, itu kayak apa mungkin teman-teman nggak tahu. Karena di zaman sekarang ini mungkin hal itu nggak akan terjadi ya. Betul. Ataupun kalaupun terjadi, Ya terjadi tuh sekarang. kayaknya nggak terjadi ya, karena gampang di blow up tuh zaman sekarang ya. Iya, tapi ternyata Tapi terjadi juga. Coba silakan ngomong gitu ke Del Pedro dan teman-temannya. Dan yang kemarin baru ditemukan Terbakar. Iya, itu Betul. agak aneh sih ya sebenarnya ya. Dan diketemukannya setelah berapa hari? 2 Ya. bulan. Sebulan. dari Agustus. Bulanan ya, Agustus kan, akhir Agustus ya. Tapi gini, misalnya kayak makanya kenapa saya lebih suka misalnya nyontohinnya pakai relationship, mungkin itu sesuatu yang teman-teman bisa lebih relate gitu kali ya gitu. Jadi kayak saya selalu nanya kayak teman-teman muda, kalian tuh pernah nggak sih ngerasain toxic relationship gitu? Ya pernah tuh dia tuh si anu tuh gitu. Atau enggak kalau ngangkat tangan juga malu-malu gitu. Terus saya nanya, kenapa kamu bisa bilang itu toxic relationship? Kayak nih parameternya apa? Oke. Tanda-tandanya apa? Kita bisa bilang hari ini kan kayaknya semua orang apa dikit dia mah toxic gitu kan. Iya. Dia NPD gitu, kayak semua orang aja dibilang NPD gitu. Soalnya digodain aja dibilangnya bully ya. Iya benar, dikritik aja dibilang dibilang bully. bully, haters gitu. Cuman mau bilang itu nggak bisa begitu loh gitu misalnya. Nah itu nanti mereka akan ngasih contoh tuh. Misalnya kayak kemarin tuh ada teman-teman kampus yang mereka bilang, oh contoh toxic relationship itu adalah ada gaslighting gitu, ya kan, suka dimanipulasi, ya kan, Benar. gitu. Oke. Terus yang kedua ini nggak nyaman katanya hidup tuh nggak nyaman. Terus yang ketiga maksudnya dengan si pasangan tuh nggak nyaman. Terus yang ketiga itu adanya misalnya kayak dikekang, betul, dikekang, terus nggak bisa bebas, ya kan? Apa tuh istilahnya teman-teman? Kalau misalnya dia tuh pagi suruh nelpon, malam posesif. Iya. Posesif gitu ya, itu udah termasuk toxic ya seharusnya ya. Iya, termasuk toxic ya berarti ya kalau posesif ya. Nah, oke, sekarang aku mau nanya nih, kalau ciri-ciri kayak gini, ini sebutannya, misalnya nih kita mau ngomong posesif. Posesif tuh kayak tadi ya. Iya. Kamu di mana? Jam berapa? Ya udah. Misalnya kayak gitu-gitu ya. Wajib lapor. Wajib lapor, mau bikin kegiatan, mau bikin demo. Itu gimana tuh? Posesif bukan? Gaslighting itu ketika semua orang turun ke jalan, terus kemudian bersuara, terus bilang, saya nggak mau di A, di B, di C. Kami memberikan tuntutan A, B, C, dan D. Sebagai rakyat yang membayar kalian, kami minta ini dipenuhi. Terus ditanggapi dengan, wah ini pasti ditunggangin nih. Antek. Gaslighting bukan? Ya kan? Nyaman gak sih relationship kita? Kalau emang nyaman, kenapa sih kok kita suka bilang kabur aja dulu? Tapi itu jadi pilihan yang menarik sih sekarang ini. Kan pertanyaannya gini, karena kebanyakan biasanya kalau aku nanya atau di awal, kalian pernah ngalamin toxic relationship nggak? Siapa yang pernah ngalamin? Itu yang ngangkat tangan malu-malu dikit. Saya bilang yakin. Yang ini sisanya nih nggak pernah ngalamin. Begitu saya kasih contoh yang tadi, iya juga. Berarti gue ngalamin dong toxic relationship gitu. Karena yang namanya relationship kan banyak bentuknya ya gitu. Dan dia bisa aja toxic. Apapun relationshipnya, termasuk hubungan negara dengan rakyatnya. Benar. Gitu. Tapi sebenarnya gelar seperti ini bisa dibatalkan gitu? Bisa sih, katanya sih bisa. Bisa ya? Bisa dicabut. Ada di siapa kendalinya? Pemimpin. Nah, ya mungkin presiden. Mungkin di presiden. Iya. Gitu. Jadi ya, tapi siapa yang mau nyebut? Iya, jadi takut. Nah, kita tinggalkan dulu bagian ini. Kayak agak serem soalnya pembahasannya. Kita lanjut ke topik viral berikutnya. Nah, seperti yang kita tahu kan, Mbak Inaya pasti ada di lingkungan pondok pesantren. Karena bapaknya Kiai Haji.
namanya udah Gus Dur kan, kalau Gus itu berarti anaknya Kiai Haji juga ya, Anaknya kiai, anaknya pemilik, anaknya pengasuh pondok anaknya pengasuh pondok pesantren gitu. Ya. Nah, nanti si Gus ini kalau sudah kemudian dia menjadi pengasuh, dia jadi kiai sebutannya. Oke. Tapi kalau Gus Dur, dia maunya tetap Gus, meskipun dia kemudian Udah sudah kiai beralih lagi jadi kiai. Karena kalau menurut Gus Dur beda kiai dengan Gus. Kalau kiai itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau Gus itu sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Jadi dia lebih pilih dipanggil Gus gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya gitu, saat ini tuh lagi ramai gara-gara kasus yang kemarin rubuh tuh, pondok pesantren yang rubuh tuh. Kan semua orang kan jadi, wah itu kenapa harus ditanggung sama APBN gitu, kenapa nggak di sidang atau apa segala macam. Nah, tapi saya tuh jadi penasaran gitu, sebenarnya kehidupan di dalam pondok pesantren itu apakah seperti yang diteriakan orang-orang itu gitu? Apakah gus-gus itu atau pemilik itu dapat jalan ngesot jalan itu ngesot, misalnya pas segala macam gini. Makanya kemarin ada yang marah juga ketika ada stasiun TV yang membuat tayangan kayak gitu ya. Pertanyaannya betul apa enggak gitu. Pertanyaannya gini, apakah footage-nya itu nyata apa enggak gitu? Iya. Tapi itu di mana gitu. Dan itu frame-nya, maksudnya gini, kita nggak bisa hari ini ngelihat apapun itu tanpa konteks. Betul. Gitu. Dan apakah itu asli gini? Saya nggak akan bilang bahwa wah dia sih belain jelas-jelas karena orang NU. Enggak. Ada banyak pesantren di NU yang bermasalah. Iya. Tapi gini dulu. Pertama-tama satu. Tidak semua pesantren itu adalah milik NU. Oke. Tidak semua pesantren itu juga alirannya adalah aswaja yang dipegang oleh NU. Jadi itu dulu satu. Kayak contoh kasusnya ada ini nggak pertama kalinya saya kayaknya, tapi ini gede banget, tempat gede banget, satu pesantren yang ke blow up yang dia melakukan pelecehan seksual kepada santri-santrinya sampai 20 orang santri itu ya. Iya, terus bahkan nggak bisa ditangkap dan segala macam. Itu bukan pesantren NU gitu. Tapi orang tuh publik sekarang jadi semuanya kayak pertama sentimen ya jadi. Iya, semuanya itu jadi wah kalau pesantren pasti NU. Enggak gitu juga. Satu. Yang kedua, apakah ada pesantren NU yang bermasalah? Ada. Dalam organisasi apapun, nggak usah organisasi, dalam keluarga aja deh. Kalau coba teman-teman Gen Z terutama, coba perhatikan anggota keluarganya. Sih ada yang kok dibilang ajaib dikit. Nah, coba perhatikan anggota keluarga kalian. Siapa yang ajaib? Kalau nggak ada, ya mungkin kalian. Canda. Ya. Iya benar. Nah, terus jadi ada masalah, ada orang banyak gitu. Maksudnya ini kan banyak dan memanage sesuatu yang banyak itu ya sulit gitu. Jadi saya nggak akan misalnya pokoknya membela membabi buta, enggak, ada yang bermasalah. Memang ada yang bermasalah. Tapi tayangan itu sangat bermasalah karena pertama itu dia bukan liputan, tapi dibuat seolah-olah itu liputan. Itu bukan liputan. Itu dia ngambil dari video-video ya. Iya, dan itu production house gitu. Bukan jurnalisnya yang ngeliput. Itu satu. Jadi itu secara etik jurnalistik itu udah kacau. Itu dia udah menyalahi aturan gitu. Satu. Yang kedua, yang diambil footage-nya, yang diambil jadi contoh itu adalah kiai dan pesantren yang tidak jadi bagian dari yang salah tadi. Gitu. Bahkan ini salah satu Lirboyo gitu. Terus Kiai Anwar itu ya Allah, itu adalah salah satu kiai yang kalau bahasa kita tuh zuhud ya. Zuhud itu kayak hidup tuh sederhana banget apa segala macam gitu. Rendah hati lah ya. Rendah hati. Dan ayah ibu saya itu kalau jamaah gitu ketemu ayah ibu saya itu tiba-tiba bawaannya pengen memberikan sesuatu yang terbaik.
sebagai bentuk penghormatan. Kadang-kadang itu uang. Tapi jangan dipikir ketika misalnya mereka nerima amplop terus amplopnya tuh jutaan, ratusan juta gitu. Enggak, kadang isinya cuma 20.000, 2.000 bahkan mungkin. 2.000. Sangat mungkin. Kadang-kadang kalau mereka enggak, kadang kalau bapak saya, ibu saya itu lagi pulang dari pengajian gitu ya, itu saya buka bagasi mobil itu isinya tingkong, ubi, jambu biji 3 potong, karena hanya itu yang mereka miliki. Jadi jangan dipikir bahwa, dan kiai itu menerima itu karena itu adalah apa ya, itu bentuk penghormatannya. Kalau ditolak itu malah lebih jahat lagi. Betul. Bahwa ada kiai-kiai, gus-gus sekarang nih ya, Dan habaib yang menyalahgunakan itu ya ada. Silakan aja di call out gitu. Tapi jangan digeneralisasi. Jangan digeneralisasi, apalagi kemudian yang dimunculkan adalah kiai yang jelas-jelas nggak melakukan itu gitu. Itu yang bermasalah buat kami gitu. Dan kadang-kadang konteksnya orang tuh nggak tahu budayanya, culture-nya tuh emang beda. Betul. Perspektifnya kan perspektif kota banget gitu. Kan nggak lucu dong kalau saya tiba-tiba masuk ke sini terus saya bilang, kalian ngapain sih? Di gereja. Bikin tanda tambah gini. Nggak fair. Itu nggak boleh gitu. Itu nggak bisa. Tiap orang punya ini yang berbeda gitu. Ada bentuk-bentuk yang mereka lakukan sendiri gitu. Jadi ya itu sih yang sebenarnya terjadi. Tapi bagaimana kalau di lingkungan pesantren, kami tuh selalu diajarkan adab itu harus ada sebelum ilmu. Kan ya. Iya, kenapa? Karena kalau kita nggak punya adab, kita nggak punya kerendahan hati untuk mau nerima ilmu. Betul. Sebagai pendeta pasti paham banget konteks itu gitu kan. Kita udah songong duluan gitu. Dan saya rasa itu apa ya? Itu nilai yang ada di semua agama. Apa sih yang diajarkan oleh Yesus kalau bukan kerendahan hati? Benar. Ini kalau di kekristenan gimana Pak Will? Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Ngamplop. Setelah Bapak meninggal gitu, banyak kelompok yang datang ke kami, banyak orang-orang yang datang ke kami, terutama teman-teman saya dari gereja. Terus mereka ngomong gini, kalian Bapak nggak ada, terus siapa yang bakal nemenin kami? Jangan kan hanya apakah ada Gus dan Kiai yang nerima amplop gede-gede? Memang ya ada. Jangankan nerima itu, nerima jabatan dari pemerintah aja ada.